Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ngaji kitab Jurumiyah bab kalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-kalamu huwal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Berkata pengarang kitab Jurumiyah Syekh Son Haji rahimahullahu ta'ala, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan sengaja dan berbahasa Arab. Itu kalam dalam kitab Jurumiyah yang sering kita baca di kalangan pondok pesantren. Ini sudah tidak asing lagi. Bahkan anak-anak ibtidaiyah sudah mulai menghafal kitab Jurumiyah ini. Tetapi dalam kitab ini disebutkan ayil kalamu indal aqyasi huwal labdul murakkabu minal maqali wal hal. Kalam menurut para cendekia adalah lafaz yang tersusun dari ucapan dan sikap perilaku. Jadi kalau tadi ilmu nahwu menceritakan tata bahasa Arab, artinya lisan, bagaimana agar tepat kita berbahasa Arab, di mana nasab, di mana khofad, di mana jar, dan seterusnya. Nah, sementara di kitab ini, Jurumiyah ini akan membahas bagaimana tentang menyesuaikan hati dan perilaku. Karena Jurumiyah ini adalah disyarah menjadi Jurumiyah ilmu tasawuf. Jadi al-kalamu indal aqyas huwal labdul murakkabu minal maqali wal hal. Kalam itu menurut para cendekia adalah lafaz yang tersusun dari ucapan dan sikap perilaku. Jadi maksudnya bagaimana? Dengan kalam itu bi ayyakunal mutakallimu bihi mimman yanhaddu haluhu wa yadullu 'ala Allahi maqaluhul mufid fi qulubil mustami'in. Dengan kalam si pengucap, dengan kalam orang yang berbicara, dengan kalam orang yang berbicara, yaitu yang disebut si pengucap, dengan sebab kalam tersebut ia tergolong orang yang bisa bangkit sikapnya. Dimaksudkan bangkit sikapnya itu bukan hanya dalam ucapannya, tetapi ia tergolong menjadi orang yang bangkit sikapnya mimmayan haddu haluhu wa yadullu 'ala Allahi maqaluhul mufidu fi qulubil mustami'in, dan bisa menunjukkan kepada Allah dari ucapannya yang berfaedah di hati para pendengarnya. Jadi yang dimaksud kalam menurut ulama-ulama tasawuf adalah ketika seseorang itu berbicara, maka orang-orang yang mendengar pembicaraannya itu akan menuju kepada Allah. Dia mengenal Allah, kemudian akan menjadi faidah dan menancap di hati-hati para pendengarnya. Inilah yang disebut kalam. Kita lanjutkan. Imma uluman au anwaron au asroron. Terkadang yang disampaikannya itu apakah berupa ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, atau berbagai cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini adalah pencerahan kepada orang lain. Apa yang dia sampaikan itu merupakan pencerahan bagi orang-orang yang sedang gelap hatinya, yang sedang bingung sikapnya, harus bagaimana melangkah. Si mutakallim tadi bisa memberikan pencerahan kepada orang yang sedang kebingungan, kepada orang yang sedang kesulitan, atau orang yang hatinya sedang gelap, dangkal, jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebutnya cahaya, anwaron. Bahkan au asroron, atau berbagai rahasia. Makanya kadang-kadang ada ulama yang ketika kita bertanya, bersilaturahmi kepadanya,
lalu kita curhat, menyampaikan persoalan hidup, itu ada ulama yang menjawabnya itu dengan isyarah, tidak dengan bahasa yang bisa langsung dimengerti. Artinya sesuatu yang rahasia juga, ya itu adanya di para orang-orang yang punya ilmu kelas tinggi tadi. Jadi yang disampaikan itu imma uluman au anwarun au asrorun. Wa fil hikami tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahaisu sorot tanwiru wa sholat ta'biru. Di dalam kitab hikam disebutkan tasbiqu anwarul hukama'i aqwaluhum, cahaya-cahaya orang-orang bijak itu mendahului ucapan-ucapan mereka. Orang bijak tanpa harus dia mengucap, dari sikap, dari perilaku, dari isyaratnya, itu sudah bisa menjadikan pencerahan bagi kita. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Disebutkan tasbiqu anwarul hukama aqwalahum, bahwa cahaya-cahaya orang-orang bijak itu mendahului ucapan-ucapan mereka. Tanpa harus berbicara, orang sudah merasa tersinari, tercerahkan oleh para ahli hikmah atau ahli bijak tadi. Karena memang dari sikap mereka atau ketika kita bertemu dengannya, hati ini tiba-tiba merasa tenang, merasa sejuk. Demikianlah orang-orang ahli hikmah. Fahaisu sorot tanwiru wa sholat ta'bir, maka sekiranya telah terwujud suatu pencahayaan atau pencerahan, maka tercapailah suatu pengungkapan itu. Fayupidu bimujarrodi wad'ihi fil qulubi nuhudon wastiyaqon ila hadratil qudsiyati au khaufan zajiron anil maksiyati. Maka kalamnya memberi faidah dengan semata diletakkannya di dalam hati sebagai pembangkit dan pembuat rindu keharibaan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Au khaufan zajiron anil maksiati, atau sebagai pemicu rasa takut yang mencegah dari suatu kemaksiatan. Walhasilu, kesimpulannya, annal kalama idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Kesimpulannya adalah bahwa kalam, ucapan, apabila telah keluar dari satu hati, maka akan jatuh di hati yang lain. Sering kita mendengar ungkapan yang keluar dari hati, maka akan sampai kepada hati. Jadi bisa saja kita menyimpulkan bahwa apabila sebuah ucapan, sebuah ungkapan, sebuah kalam yang tidak menyentuh hati, mungkin saja ia berbicara bukan dari hati. Artinya yang disebut hanya di bibir saja. Karena wa idza kharaja minal lisani kana hadduhul adan. Apabila kalam itu keluar dari lisan saja, maka batasannya hanya sampai di telinga saja. Tetapi kalau kalam itu keluarnya dari hati, yang diucapkan oleh lisan itu betul-betul dari hatinya, maka itu akan sampai kepada hati para pendengarnya. Masya Allah. Ini untuk orang-orang yang biasa berbicara di hadapan orang banyak, para ustadz, para guru, maka kita perlu memperhatikan hal ini, bimbingan bimbingan kalam atau ilmu berbicara menurut Jurmiyah dengan versi tasawuf. Sedikit lagi barangkali, au naqulul kalamu indal hukama'i huwal lafdul murakkabu minal qawli wal amal. Atau bisa kita katakan kalam menurut orang-orang bijak adalah lafaz yang tersusun dari ucapan dan perbuatan. Artinya ada penyesuaian antara yang diucapkan itu dengan perbuatan. Jangan ucapannya bagus
tapi perbuatannya jelek. Nah, ucapannya sangat indah, tapi perilakunya bejat. Masya Allah. Nah, yang disebut kalam itu indal hukama huwa labdul murakabu minal qawli wal amal. Kalam menurut orang-orang bijak adalah lapad yang tersusun dari ucapan dan perbuatan. Jadi ada kesamaan, keserasian apa yang disampaikan itu dengan perilaku orang yang menyampaikannya. Jangan sampai masuk dalam ayat Al-Quran, kaburo maktan indallahi antaquluna ma la taf'alun, bahwa kemurkaan Allah itu, atau Allah sangat benci sekali kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu sementara ia tidak melakukan sesuatu itu, maksudnya kebaikan. Faida kanal kalamu khalian anil amali kana ghairu mufidin fil qulubi syai'a likaunil hali yakdibul maqal. Nah ini, maka apabila kalam kosong dari amal perbuatan, artinya omong doang, maka kalam tersebut tidak berguna di dalam hati sedikit pun, karena adanya sikap dirinya adalah mendustai ucapannya. Jadi kalau kita berbicara baik tapi perilaku kita buruk, itu namanya kita sedang mendustai, membohongi ucapan kita sendiri. Oleh karena itu, li'annal mutakallimal wa'idha ida amila awalan summa takallama wa wa'adha nafa'a qauluhu wa nahadha haluhu. Karena sesungguhnya pembicara yang menasehati apabila ia telah berbuat terlebih dahulu, kemudian ia berbicara dan memberi nasihat, maka ucapannya akan bermanfaat dan sikapnya akan membangkitkan atau menggerakkan orang lain. Dan jika tidak, niscaya keadaannya bagaikan menempa di besi yang dingin. Maksudnya, apabila ucapan kita itu tidak sesuai dengan perilaku, maka ibarat pandai besi memukul-mukul besi, tapi besinya tidak dibakar lebih dulu. Artinya tidak ada manfaatnya. Karena itu, baiklah, mari kita semua, para pengajar, para penasehat, para penceramah, kita sesuaikan ucapan kita dengan perilaku kita. Insya Allah manfaatnya akan luar biasa. Mudah-mudahan manfaat kitab Jurmiyah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.